Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan bersemangat ya. Hari ini bersama saya Randy Supriyadi dalam program acara Dokter Kito Bersama Kita Sehat. Pemirsa di rumah, hari ini kita bakal bahas mengenai penyakit ambeien atau hemoroid. Nah, Bapak pemirsa di rumah yang mau tanya-tanya perihal penyakit tersebut bisa langsung di WhatsApp interaktif kita di 0851 7676 4648 atau juga bisa melalui postingan Instagram terbaru kita di @tvri_bengkulu. Sudah ada bersama kita yang bakal menjadi narasumber nih, ada Dr. Elso Gempitasari. Halo dokter, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik dok ya, masih bersemangat tentunya dokternya, masih pagi kita hari ini. Harus ya. Nah, hari ini dok kita bakal bahas mengenai penyakit ambeien nih. Ini bisa dikatakan udah umum ya di masyarakat ya. Mungkin masyarakat udah banyak tahu nih, tapi belum tahu secara jelas sebenarnya penyakit ambeien ini apa. Nah boleh dok. Oke. Jadi kalau untuk secara definisinya atau secara penjelasan itu hemoroid ini atau ambeien atau orang awamnya sebut bilang wasir ya, itu adalah sama-sama penyakit, kalau di medisnya baru hemoroid. Jadi dia adalah kondisi di mana pembuluh darah di sekitar anus atau dubur seseorang itu dianya itu mengalami pembengkakan. Jadi dianya akan mengalami pembengkakan atau penonjolan. Nah, sedangkan kalau untuk yang hemoroid itu sendiri ada klasifikasinya nih. Ada yang internal, ada yang eksternal. Nah, mungkin kita langsung ke slide aja ya Mas Randy ya. Slide-nya dok ya, biar lebih enak gitu. Benar. Biar tergambar dari slide-nya. Oke, boleh slide-nya. Nah, ini adalah hemoroid. Hemoroid kalau bahasa awamnya tadi bisa ambeien, bisa wasir ya. Nah, ini adalah pembuluh darah atau dinding-dinding otot di sekitar anus atau dubur seseorang, seperti itu ya. Nah, normalnya nih, ini adalah pembuluh-pembuluh darahnya, normalnya dia tidak akan mengalami pembengkakan ya. Namun ketika ada sesuatu penyebabnya atau kalau tersering adalah suatu tekanan ya, tekanan mungkin nanti akan kita bahas faktor resikonya, akan terbentuklah pembuluh darah yang membengkak seperti ini ya, di sekitar anus, baik di dalam, ini kita bilangnya masih di dalam ya, baik di dalam maupun di luar sekitar anus. Makanya dari itu untuk hemoroid itu sendiri ada dua nih Mas Randy. Ada yang hemoroid internal yang di dalam, jadi benjolannya itu masih di dalam. Ada yang eksternal, jadi dianya itu benjolannya itu di luar dari bagian luarnya ya, bagian luarnya yang di sini. Jadi ada dua. Oke, mungkin boleh next. Itu untuk perkenalan dari hemoroidnya. Nah, apa sih yang bisa menyebabkan hemoroid atau ambeien itu sendiri? Kita lihat di sini yang pertama, BAB jongkok yang terlalu lama. Biasanya zaman sekarang malah hobi nongkrong ya, lihat WhatsApp seperti itu ya sambil di kamar mandi. Sebenarnya ini tidak boleh ya, karena apa? Karena saat kita buang air besar, terus kita jongkok yang terlalu lama, dia akan memberikan tekanan pada pembuluh darah di sekitar anus tadi, ya. Makanya akan mengakibatkan pelebaran pembuluh darah di sekitar anus yang mengakibatkan hemoroid itu sendiri. Nah, ya. Yang kedua apa? Konstipasi. Konstipasi ini maksudnya artiannya adalah BAB atau kotoran yang keras, ya. BAB yang keras sehingga mengakibatkan seseorang itu perlu mengeluarkannya dengan ekstra atau dengan mengedan ya. Dengan mengedan tentunya dengan dorongan kotoran itu yang keras sehingga dan dibantu dengan tekanan yang kuat dari dalam atau dengan artian mengedan sehingga dia akan memaksakan ke pembuluh darah itu tadi ya di sekitar anus mengakibatkan peregangan muskulus sphincter ani. Ini adalah maksudnya peregangan di otot-otot dari sphincter ani tersebut. Nah,
Kemudian ada yang mungkin yang paling sering adalah faktor pekerjaan terlalu lama. Ini maksudnya apa faktor pekerjaan terlalu lama? Mungkin di sini disebut faktor resiko, misalnya pekerjaannya itu mengangkat beban ya. Intinya kalau untuk hemoroid itu kuncinya penyebabnya adalah tekanan. Apapun yang mengakibatkan tekanan di sekitar pembuluh darah bagian anus. Nah, salah satunya yang faktor pekerjaan terlalu lama, misalnya mengangkat, ya, atau mungkin ada pekerjaan yang mengangkat beban yang terlalu berat, itu kan mengakibatkan tekanan ke bawah, ya, ke bawah, sehingga juga bisa mengakibatkan faktor resiko untuk terkenanya ambeien atau hemoroid seperti itu. Selanjutnya, misalnya ini olahraga yang gimana sih? Tentunya olahraga yang berat. Mungkin di situ sudah dibilang lebih dari 3 kali seminggu dengan durasi lebih dari 30 menit ya, 30 perlatihan. Ini maksudnya di sini mungkin kebanyakan kasus adalah mungkin fitness ya, nge-gym seperti itu yang menggunakan otot-otot kaki ya, menggunakan fitness yang mengangkat beban secara berlebihan. Karena sebenarnya seperti saya tahu sebenarnya di tempat gym-gym udah ada coach-coach yang berpengalaman ya. Jadi seharusnya memang kalau untuk olahraga yang berat seperti itu bertanya kepada ahli gymnya. Karena Karena mengangkat beban itu juga ada tekniknya tentunya. Oh, berarti kalau secara berlebihan gitu dok, bisa mengakibatkan tekanan. Yang ada waktu spend untuk istirahat itu bisa menyebabkan ambien tadi dok. Nah, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi setelah ini dok ya. Nah, pemirsa di rumah, jangan kemana-mana, tetaplah di Dokter Kito bersama Kita Sehat.